Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan Ibu Irna dalam pembelajaran IPAS. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar mengenai mendengar karena bunyi. Yuk, simak pertanyaan berikut ini. Mengapa kita bisa mendengar bunyi? Bagaimana cara telinga kita bekerja? Dan apa bahaya suara yang keras terhadap telinga kita? Pasti kalian penasaran kan? Kalau begitu, simak penjelasan dari Ibu. Lan, kamu pasang musiknya terlalu keras, tidak baik untuk gendang telinga kamu. Apa itu gendang telinga? Bukannya gendang itu alat musik. Gendang telinga merupakan salah satu bagian dari telinga kita. Bagian ini yang paling berperan dalam proses pendengaran kita. Apa fungsi dari gendang telinga? Bagaimana telinga kita bisa mendengar bunyi? Yuk kita pelajari proses tersebut bersama. Bagaimana cara telinga kita bekerja? Sebelum belajar lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa mendengar, mari kita pelajari dulu bagian telinga berikut ini. Sistem pendengaran manusia terdiri atas 3 bagian yang saling berkaitan dengan tujuan menangkap suara dan mengirimnya ke otak. Bagian-bagian tersebut terdiri atas telinga luar, meliputi 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap suara. Suara tersebut akan dialirkan melalui saluran telinga sampai ke gendang telinga. Kelenjar di kulit yang melapisi saluran telinga memproduksi kotoran telinga yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan membantu mencegah infeksi. Telinga tengah merupakan rongga di dalam telinga. Di dalam rongga tersebut terdapat 3 tulang pendengaran yang berukuran sangat kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini bergerak akibat getaran dari gendang telinga. Pada bagian ini terdapat 3 saluran eustachius yang menghubungkan telinga dengan hidung dan berfungsi menjaga tekanan udara di dalam telinga tetap seimbang. Saluran ini akan membuka dan menutup untuk mengatur agar tekanan udara dalam telinga setara dengan tekanan udara di luar. Telinga dalam merupakan bagian telinga yang diantaranya terdiri atas rumah siput atau koklea. Gerakan dari tulang pendengaran membuat cairan yang terdapat dalam koklea bergerak. Gerakan cairan ini membuat rambut-rambut halus yang ada dalam koklea ikut bergerak dan meneruskan sinyal ke saraf pendengaran. Saraf inilah yang mengirimkan sinyal ke otak untuk menerjemahkan bunyi menjadi sebuah informasi. Sama seperti penglihatan, otak kita akan merekam bunyi sehingga kita bisa mengenalinya. Kita sudah mengenali suara alarm tanda bahaya sehingga kita mendengarnya, kita bisa merespon cepat dan waspada. Pada telinga dalam terdapat juga saluran semisirkular yang berfungsi menjaga keseimbangan. Pada saluran ini terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Cairan ini akan ikut bergerak saat badan kita melakukan gerakan. Gerakan cairan ini menggoyangkan rambut-rambut halus dan mengirim sinyal melalui saraf vestibular. Saraf ini berperan meneruskan sinyal keseimbangan ke otak. Ketika kita berputar cepat kemudian berhenti, keseimbangan kita masih belum stabil dan terasa seperti masih berputar. Hal ini karena cairan dalam saluran semisirkular masih berputar, sehingga sinyal masih diteruskan oleh saraf. Akibatnya, otak kita menerjemahkan bahwa tubuh kita masih berputar. Gangguan pendengaran bisa terjadi dalam proses yang bertahap atau cepat. Gangguan pendengaran bertahap terjadi akibat adanya paparan terhadap suara keras secara terus-menerus. Contohnya, mendengarkan musik dengan keras melalui alat pelantang telinga setiap hari atau bekerja dengan mesin yang menghasilkan bunyi keras. Adapun kerusakan telinga yang cepat dan langsung terjadi disebabkan oleh suara keras yang tiba-tiba terjadi, seperti suara ledakan.
Miskonsepsi yang umum terjadi yaitu walaupun kita mendengar suara yang keras, selama telinga kita tidak terasa sakit, maka telinga kita baik-baik saja, walaupun rasa sakit tidak terasa. Namun secara bertahap telinga kita akan menurun kualitas pendengarannya dan terjadi gangguan pendengaran. Salah satu tanda kerusakan telinga yaitu seakan-akan kita mendengar suara berdenging secara terus-menerus walaupun tidak ada sumber suara di sekitar. Gejala ini disebut tinnitus. Paparan terhadap suara yang besar secara terus-menerus juga bisa membuat telinga sulit membedakan tinggi rendah nada. Anak-anak, perhatikan gambar telinga berikut. Bunyi merambat melalui udara. Daun telinga menangkap gelombang bunyi. Gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang dan pendengaran. Gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan ini mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya. Semoga kalian paham ya apa yang telah Ibu jelaskan. Dan apabila di antara kalian ada yang belum memahaminya, kalian boleh bertanya langsung kepada Bu Guru. Dan jangan lupa juga kerjakan tugas dari Bu Guru ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.